Nginep perlu ya. Lengkap Pak. Kalau nggak kayak konten viral, diem di ruangan nggak ngapa-ngapain 12 jam. Iya bener, bisa juga 24 jam. Salam bela diri, OS. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Dan mungkin Anda sedang bertanya-tanya di manakah saya berada. Memang ini tidak seperti video-video saya sebelumnya yang biasanya mungkin di outdoor atau di lapangan luar. Saya sedang berada di studio podcast bersama Reza El Fuego. Ya, beliau ini ya, beliau ini dari Bali pindah ke Jakarta untuk mendirikan sebuah studio podcast sebesar ini. Tapi sebenarnya sebelum itu ada lagi, ini Move On Multimedia ya namanya. Move On Multimedia ya. Biar kita move on. Mau move on terus. Iya. Jadi misalkan nih pandemi kan, ada yang PHK, ada yang ini segala macam. Move on dong. Yuk kita buat konten kan gitu ya. Memang kalau saya melihat ini menjadi suatu solusi di mana bahwa pandemi ini tidak menjadikan kita untuk stop berkreasi. Harusnya kan gitu. Tapi ada medianya seperti ini. Betul Pak Riki. Ya, boleh dijelaskan mungkin lebih detail Move On Multimedia ini seperti apa sih? Jadi kita sebenarnya penyedia layanan untuk podcasting atau video ya. Untuk perekaman video kita punya 3 ruangan. Ada ruangan di bawah itu temanya perkantoran. Terus ada yang Hollywood Room. Hollywood Room itu ada green screen. Dan ruangan Boston Room ini. Oh oke. Gitu, untuk podcast jadi lebih kedap. Jadi sebenarnya Move On ini, tapi sebelum podcast ini di bidang apa tadi kita? Saya sendiri sih pribadi ada bisnis untuk di bidang digital marketing sebenarnya. Cuman karena keperluan pembuatan konten juga, teman-teman konten kreator banyak, jadinya kenapa enggak kita bikin aja gitu. Ya. Daripada diem di rumah pandemi, betul PSBB, sekali. lockdown, ya akhirnya bikin aja gitu. Jadi ini saya juga melihat bahwa ini fenomena yang menarik sekali ya. Dimana saat ada sebuah video podcast yang ternyata viral, akhirnya pada banyak tokoh-tokoh atau content creator beralih menjadi podcaster atau membuat studio podcast. Betul. Apakah Anda melihat karena peluang tersebut maka Anda membuat studio ini atau gimana? Sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga. Cuman ada bagian di situnya karena namanya kalau mau jadiin bisnis kan mesti lihat peluangnya dulu. Kira-kira bisa tidak dibisniskan kan gitu. Cuman ya sih kita sebenarnya pengen buat pribadi sih pertamanya karena saya sendiri juga trainer kan, coach, kita buat online course dan sebagainya butuh tempat. Jadi kegelisahan sendiri tuh kemarin mau cari tempat untuk rekaman segala macam nggak ada yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dari rekaman video tersebut gitu kan. Kebanyakan studio foto. Nah, akhirnya kita bikin yang benar-benar studio untuk rekaman YouTube dan podcast dan sebagainya itulah. Ya, karena kalau saya lihat nih perangkatnya bukan abal-abal ya. Ini dari apa nih, boom armnya ya namanya. Ini aja gitu ya. Bracketnya. Ini udah Rode ya. Rode itu kalau Anda tidak tahu itu salah satu brand yang cukup ternama di audio ya. Saya pun menggunakan itu dan memang sangat memuaskan sih. Beda ya hasilnya. Kayak gini kan suaranya beda ya. Luar biasa. Ini kalau Anda ngerasain dengar dari sini. Mantep banget audionya. Ya emang harus untuk mendukung juga kan untuk kualitas video supaya orang lihat juga lebih enak, dengarnya juga lebih enak karena di konten itu kan quality juga penting sebenarnya. Tidak hanya quantity tapi quality juga penting. Jadi konsep studio Anda lebih fokus di kualitas ya. Betul. Dengan harga terjangkau. Dengan harga terjangkau. Karena kalau saya lihat memang sebenarnya banyak banget perangkat yang dijual di pasaran murah sekali harganya di bawah ini tapi kualitasnya mungkin terbatas juga ya. Ya sayang sih. Saya juga soalnya sebelumnya juga pernah coba bangun di rumah gitu kan. Beli apa namanya. Gue manggilnya gua aja boleh gak sih? Ya boleh aja. Jangan saya. Emang harus saya? Enggak sih. Enggak ya? Santai aja, kita santai. Yang nonton karateka semua kan. Jadi pernah juga beli gitu yang barang-barang yang biasa gitu. Yang merek-merek biasa lah yang murah 800.000 segala macam. Emang hasilnya jauh sekali. Gua ngeditnya juga istilahnya susah banget gitu nyarinya pasnya, kualitinya segala macam. Jadi kemarin mikirnya oke, sekalian deh untuk buat kita bantu para konten kreator yang kira-kira mau investasi untuk podcastnya mereka masih mikir kira-kira bakal jalan nggak ya karena kan belum tentu jalan kan sekali 2 kali. Ya daripada beli jutaan, beli 5 juta lebih padahal perangkatnya nggak terlalu profesional, mending sewa aja dulu sementara gitu. Jadi ini disewakan. Bagi anda di sini yang mungkin mau memulai podcast, daripada ada invest ini, karena saya lihat ini lumayan ini
equipmentnya bukan hanya Ya, sekedar belum semua mic sih. dan headphone sih. Saya lihat. Kalau Anda nanti lihat ya, ini di belakang ada lampu perangkatnya ya udah luar biasa. Mungkin Iya, Anda iya. bisa ke sini. Iya. Ini lokasinya di Tangerang ya. Di Tangerang. Di searching aja Move On Multimedia Studio di Google udah ada. Ada Instagramnya juga. Ada Instagramnya juga Move On Multimedia. Oh oke. Jadi sebaiknya Anda coba deh di sini dan bikin konten Iya. dan coba kreasikan. Nah, boleh diceritain gak sih kalau dalam podcast itu yang paling penting kalau kita membuat nih misalnya atau membuat podcast yang paling penting itu komponen apanya sih? Yang paling penting untuk podcast ya, podcast aja, video podcast atau cuman podcast suara aja, karena ada dua kan, Iya, ada iya, video betul, podcast, kemudian ada podcastnya. Ya, Untuk equipmentnya yang paling penting ya pastinya adalah mic-nya dulu. mikrofonnya nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan, tapi juga nggak harus yang mahal juga kok. Banyak yang murah-murah juga untuk bisa langsung colok ke HP, suaranya udah jernih, jelas, kondenser gitu ya. Itu banyak sebenarnya, murah-murah juga. Mic-nya harus tipenya apa tuh? Kondenser itu? Kondenser mic. Yang kira-kira nggak ngambil ke kiri kanannya. Jadi kalau kayak gini saya pindah geser ke sini, suaranya suaranya agak hilang nih. Jadi benar-benar masuk langsung supaya suara sekitar nggak masuk gitu. Jadi suaranya fokus, satu itu. Terus kemudian selain itu kamera pastinya. Kameranya penting ya. mesti istilahnya paling nggak dilihatnya enak gitu. Nggak kamera HP banget gitu loh yang kamera depan gitu. Jadi murah-murah aja banyak. Yang Anda rekomendasikan kalau kamera apa biasanya? Waduh, apa ya? Kita sih pakai cuman A6400 Pak, nggak usah sampai Mark 7 apa segala macam, A7 Mark 2, Mark 3 gitu, enggak. Kita A6400 udah cukup. Yang penting mungkin angle-nya kali ya, mungkin ada tiga sudut. Angle-nya 3 sudut biar nggak bosen, orang lihat kan cuma dari depan aja. Ya, jadi kalau Anda yang menyaksikan nih, saya sedang lihat ke sini, lihat ke situ, dan juga mungkin di sini ada lihat ke situ. Ya, betul sekali. Oke. Selain mic, apa lagi yang penting? Selain mic dan kamera. Lighting. Ya, kalau untuk mau ambil video yang bagus itu udah permainan di lighting aja. Lighting ya. Jadi kita harus punya key lighting yang bagus. Atau kalau misalkan emang di rumah deket jendela itu jam 3 sore itu udah termasuk key lightnya bagus masuknya. Oke. Jadi harus ada key light yang bagus karena kamera kan nanti biar nggak noise, biar nggak geter-geter ada titik-titik gitu. Nah itu nggak noise, harus pakai key light yang bagus. Oh gitu. Jadi titik-titik itu muncul karena memang lightingnya masih kurang. Low light gitu, jadi kurang bagus. Oke. Selanjutnya selain lighting Ya, apa? ini kenapa Pak? Mau buat ini ya? Iya. Kayaknya ini kan soalnya sama-sama sebenarnya magician kita kan. Iya, jadi kayak baca pikiran sama-sama baca pikiran. Ini studio buat membaca pikiran. Tapi sebentar. Saya mau baca pikiran dari teman-teman yang ada viewer di saya. Tolong tulis di komen. Kira-kira menurut Anda apakah perlu saya membuat konten podcast seperti ini, seperti di ruangan seperti ini, dan mengundang bintang-bintang tamu? Jika iya, sebutkan alasannya. Dan jika Anda sudah tulis di komen kenapa alasannya, tulis juga siapa kira-kira yang ingin diundang untuk pembicaraan seperti ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Kita lanjut lagi. Siap. Mantep banget nih. Iya, OS TV. Karena semasa pandemi ini saya udah nggak bisa keluar dan nggak ada kegiatan karate di luar. Kita di sini aja Pak. Ya, kita bahas. Makanya saya berpikir bahwa podcast ini memang lagi fenomena yang lagi sangat menarik ya, karena masa COVID inilah jadi media untuk berkomunikasi dengan luar. Dan untuk bagi saya pribadi dengan tetap untuk mengedukasi. Jadi saya berharap konten-konten edukasi tentang bela diri khususnya karate ini bisa tetap lanjut dengan ada podcast seperti ini. Minimal sharing informasi ya. Sharing informasi. Oke, tadi ada mic, ada kamera, ada lighting. Selain itu apa ya kira-kira? Operator mungkin. Operator yang penting. Ya, coba kalau misalnya mau di atas itu sih kita ada mixer juga, broadcaster, mixer. Ya. Kalau mau lebih advance lagi pakai yang switcher video. Ya, yang Atom Mini Pro lah ya. Sama PC sebenarnya untuk langsung nge-save daripada pakai memory card. Jadi karena memory card biasanya terbatas dan harus dipindah lagi, di format ulang segala macam. Harusnya pakai PC langsung gitu. Jadi kalau mau yang pro banget. Jadi satu di PC itu udah dalam keadaan langsung di mix ya. Luar biasa gitu. sih. Cuman yang lainnya simple banget kok sebenarnya. Udah ke mic, kemudian video yang bagus, lighting yang bagus, dan cerita yang bagus. Cerita yang bagus, dan editor yang bagus mungkin ya. Editor ya, betul. Ya tapi bagi Anda yang di Jakarta, daripada kerepotan cari editor, beli mic, ini lumayan karena buat kualitas sebagus ini Anda mesti beli yang lumayan. Anda bisa menghubungi Move On Multimedia aja ya. Bener ya. Karena kerjaannya pasti banyak banget loh. Kita belum merekam, belum invest, belum ngedit lagi gitu kan. Belum nanti kita gimana caranya untuk supaya orang tahu video kita.
Kalau nunggu viral, waduh, lama banget kan. Jadi ada teknik-teknik SEO atau SMO kalau kita bilang untuk supaya bisa tampil di halaman searching, bisa tampil di video orang lain, bisa tampil di sosial media gitu. Kita juga punya tim yang untuk ngurusin itu. Jadi udah paket lengkap ya di Move On Multimedia. Betul, ya. Wow. Iya. Jadi Anda cukup bawa ide Anda dan diri Anda ke sini, juga partner bicaranya tentu ya, kecuali kalau mau bicara sendiri kali ya. Bisa, banyak bisa yang gitu. Ya. Atau misalkan mau bicara sama ini Zoom misalkan. Zoom. Nah, itu bisa. Jadi online meeting ya. Sambil online meeting gitu kan, masukin ke konten bisa. Wow, ini luar biasa bagus sekali sih. Ya. Dengan kayak gini ya. Harusnya mendukung para anak muda yang lagi semangat-semangatnya untuk ingin berkarya. Ya, karena saya tahu masalah yang biasa terjadi pada diri Anda itu biasanya Anda punya ide. Anda punya ide untuk dibicarakan, tapi Anda tidak tahu wadahnya, tidak tahu di mana memulai. Saya sendiri ngerasain pada saat masuk ke YouTube, milih kamera aja udah lama loh. Kita mau yang mana itu pasti dikit. Dan saya nggak mungkin, kadang-kadang udah beli, ya nggak kepake gitu kan sayang ya. Betul. Kalau ini kan benar-benar udah dibuatin, pakai kamera sini dan udah dijamin pasti yang terbaik buat podcast. Betul, ya. Betul. Justru itu Pak. Jadi kalau bagi yang baru mau mulai nih, daripada udah invest duluan, terus akhirnya nggak kepake. Soalnya saya juga pernah beli nih. Lama nih 2 tahun gak kepake, gak ini segala macam, padahal niatannya udah semangat nih gitu kan. Jadi lebih baik ya mending sewa dulu, buat dulu coba 3 episode 4 episode karena cukup murah kok. Kita minimal 2 jam rental. Nah dalam waktu 2 jam itu kalau misalkan isi dari videonya 15 menit berarti sudah dapat sekitar 8 konten 8 konten lumayan banyak itu. Lumayan banyak. Jadi 1 minggu kalau misalkan upload 2 udah dapat 1 bulan. Iya. Hanya betul. Dengan bayar 500.000 per jam minimal, tapi 2 jam. Tapi minimal 2 jam. Daripada beli alat-alat yang 5 juta lebih ke atas bahkan sampai 10 juta. Ya kan, terus akhirnya nggak kepake mungkin akhirnya jual lagi bekas segala macam kan lebih susah lagi, lebih repot. Mending coba dulu aja di sini sama kita gitu. Bagus sekali sih, dengan menurut saya harganya juga sangat terjangkau dengan harga 500.000 per jam itu ya. Iya. Itu ada minimal sewanya nggak berapa jam gitu? 2 jam. 2 jam minimal 2 sewa. 2 jam minimal, iya. I see. Dan itu boleh pindah-pindah room, ini kan Boston room boleh. Ya? Pindah-pindah modelnya seperti apa. Jadi Anda benar-benar bisa syuting, mungkin sehari sewa full day bisa buat sebulan kali ya. Betul, perusahaan kayak BNI kemarin ke kita itu sewa 5 jam. 5 jam. Sewa 5 jam mereka buat konten tuh. Banyak datang segala macam untuk 1 bulan gitu. Oh, good. Berarti Anda pun harus bawa kostum ganti ya, karena betul, biar nggak kelihatan kayak ini kan, biar kelihatan kayak ganti hari kan. Di sini ada ruang make up juga ada ya? Ada ruang make up, ada kamar mandi, shower lengkap. Mau mandi sini, mau tidur, mau makan sini. Iya. Nginep perlu ya? Lengkap Pak. Kalau nggak kayak konten viral, diam di ruangan nggak ngapa-ngapain loh 16 jam. Iya, bener. Bisa juga. 24 jam diem di Move On. Studio Move On, boleh. Luar biasa sih. Boleh tahu nggak sih sebenarnya kenapa sih Anda ingin menciptakan studio podcast ini, awal mulanya kenapa? Ya, jadi seperti yang Pak Riki tahu, Pak Riki panggil ya kan. Saya ini udah lama sebenarnya sebagai trainer lah ya, bisa dibilang trainer, performer juga di Bali gitu kan, tapi pindah ke Jakarta karena udah ada anak-anak saya mau sekolahin, kira-kira jangan di daerah, mending di kota, yuk belajar kerasnya kota gimana sih gitu, kerasnya ibu kota gitu kan. Pindah nih akhirnya, terus kita mikir kalau saya mau cari studio untuk rekaman sekali-sekali segala macem, di mana ya gitu kan, nggak nemu terus. Nah akhirnya masa pandemi kemarin di rumah terus, mau buat konten kok nggak enak, ada anak, ada ini segala macam. Mungkin sama buat beberapa viewer yang ngerasa mau buat konten di rumah ribet, nggak ada timnya, atau kadang-kadang ada tukang bakso lewat mungkin. Iya iya. Ada, saya pernah lagi live bakso. Makanya kan ribet kan gitu kan. Nah jadi untuk itu kita mikirnya gimana kalau nggak kita buat kantor aja, karena saya juga belum punya kantor di Jakarta kan, di Bali aja yang ada. Akhirnya udah kita buat kantor di Jakarta untuk digital marketing pertamanya. Cuman karena ada ruangan space lebih, jadi kita bikin aja untuk studio gitu. Biasa direntalin ke semua konten kreator. Saya juga seneng ketemu sama konten kreator lain kan segala macam. Ya akhirnya kita bentuk dan akhirnya bisa untuk konten kreator gitu kita sewakan gitu.
video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Pertamanya mau buat sendiri sih. Buat sendiri, buat pakai pribadi, Buat bikin. pakai pribadi sih, buat online course, buat ini segala macam. Makanya saya gitu. tahu kontennya banyak dulu di Facebook ya, bukan YouTube. Kerjain ya, hantu mulu ya kontennya. Kasian deh lu, hantu udah difitnah, dikerjain lagi. Ngeprank hantu judulnya waktu itu ya. Kalau yang ini digital marketing apa aja sih yang diberikan layanan jasa service yang ditawarkan kepada Digital marketing customer? sih website, website, landing page, Facebook advertising, Instagram advertising sama itu ya. Google juga SEO untuk bagaimana cara menaikkan ke halaman 1. Terus produk misalkan mau jualan produk kita ada landing page-nya gitu kan kita buatin terstruktur untuk check out-nya juga pembayaran segala macam ke sana. Oh berarti ini palu gada dong. Ya, di dunia digital marketing gitu. Berarti gini loh, kalau ada individu datang ke sini, gue punya ide nih, cuma gue nggak bisa ngurus apa namanya sosial media apa segala, datang ke sini semua bisa dong. Video YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, betul, Facebook-nya ada, bener. Dan semua udah dirampungin. Ya, harusnya gitu Pak, karena misalkan nih ada dia punya toko jam nih misalkan, terus kemudian dia tahu nih bahwa dia perlu berjualan online misalkan, nggak bisa offline lagi atau lewat WhatsApp segala macam. Nah, akhirnya dia datang ke kita, satu dia bisa review jamnya di sini, mereka dapat digital marketingnya, langsung bisa jualan secara digital marketing, landing page-nya ada, kita urusin Instagram-nya, postingannya segala macam, jadi udah one stop solution for digital marketing gitu. Nge-review jam itu 1 jam udah bisa dapat 10 jam mungkin ya. Bang. Itu udah tadi kan hitungannya 15 menit. Kalau misalnya dia cuma 5 menit, bisa dapat banyak, Pak. Iya, dan menurut saya sih itu masih sangat terjangkau karena yang didapatkan dari jual jam itu tentu lebih dari itu. Iya, dan itu bisa dibagi-bagi kan, Pak. Kalau misalnya 15 menit video bisa dibagi 1 menit untuk di Instagram, untuk di IGTV, untuk di Facebook. Jadi bisa di-deliver banyak. TikTok misalkan buat aja di sini. Oh iya, udah lengkap semua. Apalagi ada green screen ya dari sana ya. Jadi Anda mau syuting di luar negeri ya bisa ya. Bisa. Pandemi nggak usah beli tiket, cukup syuting di belakang, nanti backgroundnya diganti. Masuk. Aduh luar biasa. Di karateka lucu juga ya. Maklum lah kita lagi pandemi gini, ide kreatifnya keluar semua ya. Keluarnya di sini nggak bisa keluar. Harus gitu lah. Jadi ya bener lah. Jadi bagi Anda yang memang punya ide, Anda nggak tahu memulai bagaimana, ternyata lengkap nih semuanya ada. Mungkin yang belum ada, tim kreatif ada nggak? Tim kreatif ada. Oh ada juga. Ada juga. Berarti Anda bisa ke sini tanpa ide sekalipun dong. Tanpa ide sekalipun. Pak, saya hopeless nih Pak. Saya pengen. Saya cuma punya tampang mungkin, atau bahkan tampang saya ini nggak ada, tapi bisa menjual Pak gitu, atau gimana? Kita buatin dong gitu kan. Tapi kalau yang diceritain di YouTube channelnya podcaster yang terkenal itu tuh kadang-kadang ada jual ini malah jual. Tahu sendiri ya. Tarik sis ya. Apa? Tarik sis. Enggak di podcastnya ini pesulap biasa. Iya, tahu. Jual semangka kan. Dia suka cerita bahwa sekarang ini yang viral ini ya jualan itu gitu, ngasih lihat itu dikit dibelah dikit. Berarti kita harus gitu ya. Aduh rusak nih. Aduh 16 plus ini. 18 plus. Tapi nggak juga sih, banyak kok yang sekarang punya tertutup gitu, punya ide bagus, punya karisma yang bagus, akhirnya naik-naik aja, nggak harus jualan itu. Nggak harus jualan itu ya. Ya apa-apa yang dikarbit pasti nggak lama lah. Iya, harus di-building pelan-pelan gitu. Ya itulah berarti lumayan kita dapat banyak ilmu. Jadi bagi Anda tunggu apa lagi, silakan masuk aja ke Instagramnya untuk melihat di sini ada studionya seperti apa. Saya kalau lihat di Instagram ini studionya tuh ruangnya ada 3, tapi bentuk studionya bisa banyak macam-macam. Bisa dibuat macam-macam. Ada yang sofa, ada yang kursi kayak gini, ada yang meja gini, ada yang panjang. Kita bisa ada yang dari atas overhead untuk unboxing. Oh ada lagi yang buat overhead kayak gini. Unboxing ada, untuk bikin produk, bikin iklan ada. Jadi siapapun Anda, bahkan tanpa ide pun nggak apa-apa ke sini ya. Atau Anda punya jualan barang gitu yang mau di review bisa. Anda punya ide mau disampaikan kepada viewer bisa, dan ini front to end service-nya berarti ya dari shooting, editing sampai SEO ya, search engine optimization, supaya orang mengetahui apa yang konten yang Anda buat itu ya. Betul. Luar biasa, terima kasih banyak Reza El Sama-sama. Firmio.
Pak Ricky Mukhtar. Osnya gimana nih? Osnya gini aja. Oke, sekian. Terima kasih Rizal Vego. Stay safe and healthy. Oke, stay safe and healthy. Oke.